Online lebih senang karena posisi saya di Jakarta, saya nggak usah pulang. Ya, jadi itu hanya memang kemarin saya pas diundang tapi juga sudah offline di Magelang. Nah, saya akan tidak balik kalau ada kuliah, tapi karena nggak ada kuliah ya, nggak ada kuliah offline ya saya kira dengan Zoom ya. Oke, jadi saya akan memulai dengan kuliah pertama ini. Tentu ini overview dan mungkin bisa dibagikan ke teman-teman acuan kuliahnya. Meskipun acuan itu nanti sangat dinamis ya, Anda bisa juga bertanya karena kalau kuliah apalagi tema-tema kita itu tema-tema yang selalu update, tema-tema kekinian yang bisa jadi nanti akan kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin Anda juga sudah memahami judul mata kuliahnya kan sebenarnya sangat populer ya, Marketing Communication. Dan sebelum itu saya mendapatkan titipan pesan dari Badan Litbang Kominfo, khususnya kepada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Kominfo. Ada berapa saya nggak tahu di sini ya, tapi mungkin ada beberapa ya. Silahkan nanti juga dicatat, karena kemarin semua prodi sudah diinformasikan kita sedang mengevaluasi beasiswa itu. Karena beasiswa itu mestinya punya target ya, paling tidak teman-teman yang mendapatkan beasiswa itu bisa menjadi tangan panjangnya keilmuan komunikasi, dan itu nanti akan bisa manfaat semuanya itu ya. Karena ini kan melekat di kementerian bukan di LPDP. LPDP kan memang mencerdaskannya lebih dominan, kalau di Kominfo ya bagaimana akan menjadi support Kementerian Kominfo. Tapi sekaligus kalau Anda bisa nanti daftar di Kominfo ya menjadi hal yang penting, meskipun Anda sudah pegawai ya, atau pindah gitu ya. Dan juga akan dibuat semacam alumni, ya, alumni. Karena alumni itu penting. Dulu ada beasiswa Super Semar, mungkin Anda ada yang kenal. Itu ada alumninya dan alumninya cukup kuat. Nah, beasiswa Kominfo ini alumni sudah banyak, tetapi belum di manage dengan sebaik-baiknya. Jadi kayak lepas itu ya, kayak dapat bantuan setelah itu selesai, nggak ada tanggung jawab apa-apa. LPDP Info juga ada alumni yang itu dikelola dengan baik. Kemarin saya sudah memberi usulan ke Pak Kepala Badan untuk alumni dihidupkan. Mudah-mudahan nanti Anda yang sudah lulus ya akan bisa terlibat lah, berkontribusi. Termasuk juga apa yang disebut dengan kegiatan-kegiatan alumni, sehingga Anda bisa melakukan kegiatan dengan baik. Dan yang kedua, ini yang juga penting, overview ya, untuk kuliah pertama ini, saya ingin menyampaikan bahwa seperti biasanya Anda sudah tahu, saya selalu memberikan penugasan Anda yang akhirnya akan Anda bawa terus, akan Anda jadikan sebagai sebuah karya, dan saya mengikuti arahan Pak Nadiem, ya, Mas Menteri, bahwa dosen itu inspirator, motivator, fasilitator, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Sehingga kalau kita dianggap sumber pengetahuan tunggal, maka agak sulit. Apalagi kuliah kita masih Zoom begini ya, agak sulit. Sehingga Anda juga dituntut bisa bertanya, boleh tanya, boleh WA ke saya. Gitu. Dan nanti kita saling sharing untuk pengembangan mata kuliah ini. Termasuk Anda boleh magang sebetulnya. Karena sekarang ini kan tidak hanya S1, untuk S2 pun juga silahkan Anda manfaatkan peluang-peluang untuk bisa lebih mandiri, lebih keaktifan di tingkat mahasiswa. Saya hari-hari ini juga sibuk untuk menguji S3, karena dosen-dosen S3 ini juga dikejar waktu untuk bisa lulus tidak di DO gitu ya. Sehingga
kegiatan tersebut. Barangkali nanti juga saya akan ke Solo kadang-kadang. Tapi kalau Anda nggak bisa ya susah lagi. Ya jadi itu persoalannya. Tentu karena di tempat kita bahkan besok Sabtu tanggal 25 wisuda itu juga sudah offline ya, sudah luring. Nah itu catatan saja. Kayaknya memang COVID ini menjadikan kita itu senangnya Zoom gitu ya, bukan senang ketemu. Gitu. Kalau saya Zoom ini saya susahnya dengan sekitar 28 ini mahasiswa ini kalau ketemu ya nggak kenal, kan susah ya mengenali itu. Apalagi Anda nggak inisiatif untuk komunikasi dengan saya lewat online ataupun lewat media sosial. Ya. Sehingga jadi alumni UNS tapi nggak kenal, itu kan lucu ya. Yang saya kenal yang S1 aja, yang dulu pernah ketemu Paksya ini saya pernah ketemu karena S1 juga ya. Tapi yang lain saya nggak ketemu. Jadi kalau Anda, sama Mas Riki Mirzan ini mungkin juga ketemu ya, saya lupa. Jadi beberapa yang kelemahannya di Zoom itu hubungan human communication kita jadi minimal. Sehingga kalau tidak dilanjutkan dengan hubungan di media sosial intens itu agak susah. Oke, itu juga catatan karena kita sudah ada beberapa yang melakukan itu. Memang paling enak itu Zoom. Saya pun juga paling enak Zoom ya. Anda pun juga paling enak Zoom. Apalagi kalau nggak kelihatan mukanya ini lebih enak lagi nih. Ini 28 ini saya cek dulu. Ini ada banyak yang pakai foto atau mungkin bahkan nggak ngeliatin namanya ya. Oh, ada ini, oke. Ya. Tapi juga ada yang masih nama ya. Normalilah, Yahrul Azhari ini juga nama, Titi Endang, Sandra ini juga semua nama ya. Jadi lihat muka saja agak susah, ya, apalagi nggak lihat muka gitu ya. Oke, ini pengenalan pertama. Mudah-mudahan Anda, karena saya yakin ini teman-teman kan sama dengan yang semester lalu ngambil ya, Mbak Nada sama dengan yang ngambil humas itu ya? Iya, Prof, sama. Sama ya? Oke, Iya, sama. sama. Sehingga paling tidak Anda sudah pernah saya minta membuat buku dengan tergopoh-gopoh gitu ya, karena tapi itu biasa. Itu nanti kalau Anda jadikan pegangan meskipun sangat sangat waktunya pendek, tapi saya senang juga Anda sudah bisa mengerjakan. Ada satu yang kemarin agak menjadi catatan saya gitu ya. Jadi sama kalau model saya seperti itu, hanya nanti tentu tidak sama persis seperti semester yang lalu. Ya, baik, saya akan memulai dalam konteks mata kuliah ini bahwa marketing communication itu beda dengan public relation ya. Marketing communication itu sebuah tool, sebuah konsep yang digunakan oleh siapapun dengan penguatan komunikasi, karena komunikasi itu kan sebenarnya adalah ilmu yang multidisipliner. Komunikasi bukan ilmu yang murni tapi multidisipliner. Bahkan ada yang menyebut komunikasi itu kayak perempatan jalan. Di situ ada matematika, di situ ada sosiologi, di situ ada ekonomi, saling berseberangan, saling melewati, sehingga ketemunya marketing communication adalah komunikasi yang kemudian berkolaborasi, bersinergi, interface dengan marketing. Sehingga komunikasi itu dijadikan sebagai tool, sebagai message, pesan yang kemudian sifatnya tentu saja persuasif gitu ya. Kalau humas kan sifatnya informatif. Sedangkan kalau marketing communication, pesan yang nanti akan dibuat dicipta itu adalah sifatnya persuasif. Karena memang peran marketing itu kan bagaimana mempengaruhi customer ataupun stakeholder yang akan menggunakan jasa ataupun barang kita, kemudian bisa ikut ke kita. Dan marketing itu lebih banyak pada tuntutan jangka pendek. Jadi kalau nanti Anda cerita tentang message marketing communication, harap dibedakan dengan message kehumasan. Persuasifnya, ya, kalau kehumasan adalah informatifnya.
kemudian jangka yang harus dicapai untuk mencapai sasaran itu lebih relatif pendek dibandingkan public relation. Nah, hal-hal itu yang kemudian menjadi konsep penting untuk berpikir pada apa itu dunia marketing communication. Oleh sebab itulah maka marketing communication ini mengalami transformasi yang cepat seiring dengan perkembangan perilaku konsumen dan juga perkembangan teknologi. Karena sebetulnya kalau kita lihat sekarang ini perilaku konsumen kita atau sering disebut dengan generasi konsumen kita itu sudah bukan generasi yang generalis. Hanya kegiatan komunikasi yang sekarang ini cenderung spesialis. Makanya kalau Anda lihat media-media saja, itu sekarang ini ada media khusus wanita yang suka bunga. Atau juga media yang diperuntukkan olahraga tenis. Olahraga saja lebih khususan tenis. Nah, itu sangat dimungkinkan sekarang ini. Kenapa dimungkinkan? Karena sebetulnya adalah adanya variabel yang kedua tadi, teknologi. Jadi peradaban teknologi itu akan menjadikan apa yang kita kerjakan itu menjadi sangat mempengaruhi perilaku konsumennya. Sekarang ini era apa yang disebut dengan era informasi, era di mana bangsa melihat muka itu nggak penting, yang penting informasinya cepat, akurat, murah. Nah, itu yang juga membedakan nanti bagaimana mengelola marketing komunikasi atau manajemen komunikasi pemasaran ini. Apapun perusahaannya itu bisa melakukan perkembangan komunikasi pemasaran. Anda bisa lihat misalkan bagaimana tiba-tiba sekarang ini ada fenomena viral, jadi hit, jadi cepat kaya gitu ya. Kalau dalam dunia bisnis itu kelihatan sekali. Tapi sebaliknya juga karena kesalahan treatment, ada perusahaan yang akhirnya runtuh karena pengelolaan komunikasi pemasarannya tidak dengan baik. Bahkan kalau sudah reputasinya runtuh kaitannya dengan humas, perusahaan tersebut akan mengalami persoalan serius. Saya nggak tahu ini direkam nggak, Nada? Nggak direkam ya? Biasanya yang rekam antara Mas Zahrul atau Mbak Paksi ya, Prof. Hari ini direkam nggak, Mbak? Paksinya rekam nggak ya? Ya? Oke ya, baik, saya lanjut. Jadi itu yang saya kira menjadi tantangan kita. Sebelum nanti Anda akan saya tugasi untuk bisa melihat apa sih di dalam pemahaman sebagai pembelajaran marketing communication itu. Jadi dua hal itu menjadikan perilaku konsumen mengalami perubahan bentuk yang luar biasa. Tentu ini implikasinya karena adanya dukungan teknologi. Dan juga kalau kita lihat dari sisi produsen, penyedia jasanya juga akan mengikuti kebutuhan. Jadi need and want itu betul-betul berubah. Sehingga need dan want berubah, perilaku mencerna informasinya berubah, teknologinya mensupport itu, maka tentu saja kemudian masalah-masalah dalam marketing communication akan menjadi lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi. Nah, itu yang poin penting, saya coba share ya, untuk sudah kelihatan ya, makro yang bisa menjadi ilustrasi awal betapa komunikasi pemasaran berada pada tataran yang sangat dinamis karena sudah masuk pada society 4.0 di dalam masyarakat informasi. Akan beda dengan bagaimana wujud komunikasi pemasaran di era sebelumnya, misalkan era masih industrial, agraris gitu ya. Dan itu ditopang oleh adanya revolusi industri.
Dan revolusi industri ini tentu saja berimplikasi pada teknologi. Sekarang ini betul-betul mengalami perubahan yang sangat signifikan atau sering disebut dengan disruption. Ya. Sehingga revolusi industri 4.0 ini betul-betul masyarakat tidak lagi 3.0. 3.0 itu sebenarnya konektivitas juga sudah baik, tetapi akan mengalami kesempurnaan interaksi komunikasi dengan 4.0. Apa yang disebut dengan kita melihat dengan kacamata itu ya, apa itu namanya, tidak hanya 2 dimensi, tapi bisa 3 dimensi. Bahkan sekarang ini ada, kemarin saya mendapatkan cerita Cyber University. Cyber University itu ada di Jogja. Dia membuat universitas cyber sejak awal. Dan kemarin dilaporkan oleh rektornya itu pendaftarnya tahun lalu itu sudah 1.247. Jadi belum punya gedung, belum punya apa-apa, punyanya teknologi. Tapi teknologinya bukan 3.0, tapi 4.0. Sehingga kuliahnya, saya diajak lihat itu ya, kuliahnya itu virtual. Ya, kuliahnya virtual. Dan itu sekarang menjadi tren di dalam teknologi pendidikan. Kalau kita ini kan masih ya ini 3.0, Zoom itu kan masih 3.0 ya. Jadi kita dengan Zoom ini sudah lumayan baik, tetapi belum seperti yang sekarang sudah mulai memasuki Industrial Revolution 4.0. Sehingga society kita kalau 4.0 mesti harus didukung dengan teknologi yang 4.0. Itu pun masih bergerak terus. Kita akan masuk apa yang disebut dengan Society 5.0 ya. Nah itu sebuah gambaran yang harus selalu melatar belakangi kita sebagai akademisi untuk melihat kenapa kita mengalami perubahan perilaku tadi ya, perilaku konsumen, perilaku membeli, perilaku mencari informasi. Dan juga bagi produsen juga ada perubahan merespon terhadap tuntutan konsumen. Sehingga tidak lagi kita hanya mempercantik fisiknya toko kita, tetapi juga kita betul-betul menjadikan experience marketing itu penting. Experience marketing itu tidak harus selalu physically, ya, tidak harus physically. Experience atau suasana marketing itu tidak harus physically, tapi juga bisa virtual. Bisa intangible ya, bisa tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Nah, itu yang menjadi konsep penting kalau kita mau memasuki dunia marketing communication, adanya experience yang situ reality, realitasnya kayaknya semu, tapi kita bisa terpengaruh. Pernahkah kita membayangkan hanya karena informasinya yang sangat bagus, melalui media yang tidak langsung kita nggak merasakan, nggak pernah ketemu, tahu-tahu kita militan gitu ya. Karena kalau nanti kita masuk dalam bab-bab yang saya bagikan itu misalkan efek perilaku konsumen itu tidak hanya membeli itu puncak dari dapat informasi ya, AIDA itu ya, attention, interest, desire, action. Tapi setelah itu sebetulnya tidak berhenti, tidak sebetulnya setelah action apa? Action lagi gitu ya. Apa yang disebut dengan loyalitas, loyalty. Jadi AIDA, konsep yang selalu Anda bisa baca itu secara detail, itu setelah action lagi. Action lagi, itu artinya kita menjadi pelanggan yang tidak hanya membeli, tapi pelanggan yang loyal. Pelanggan yang akhirnya menjadikan itu pilihan utamanya. Top of mind istilahnya yang dalam bidang psikologi. Jadi kalau mau beli misalkan bolpen, ya saya harus beli bolpen Parker. Kalau saya mau beli mobil, misalkan harus Toyota, apapun maunya Toyota, misalkan begitu. Itu adalah brand loyalty-nya sudah dibangun. Dan itu tidak sekedar AIDA action-nya saja, tapi kemudian sampai pada action-nya. Nah itu yang menjadi di tengah ini, di tengah apa yang disebut dengan ledakan konektivitas, itu mempercepat proses jadi kita tuh loyal. Di era abad digital ini kita bisa menjadi sosok konsumen yang tanpa sadar atau mungkin setengah sadar, kita kok jadi loyal ya, jadi loyal.
Nah, bahkan tidak hanya sekedar itu, kita menjadi apa yang disebut dengan advokasi. Ini tahap efek yang lebih jauh. Advokasi itu membela produknya. Jadi kalau Anda misalkan sudah membela produknya tertentu dan itu yang terbaik, ada orang lain mengatakan tidak baik, oh enggak, saya enggak terima. Bahwa produk kalau sudah bolpen itu ya Parker, enggak ada yang lain. Misalkan begitu. Jadi Anda sudah masuk pada advokasi terhadap produk yang Anda beli, yang Anda senangi tadi. Itu akan menjadi kekuatan untuk Anda loyal dan kemudian Anda mau membela, mau berkorban untuk bisa menggunakan produk ataupun jasa layanan itu. Itu luar biasa. Dan itu adalah bagian dari efek marketing communication yang dijalankan oleh perusahaannya. Sehingga kalau nanti ditanya, misalkan Anda suka produk apa, kenapa Anda suka, kalau itu dianggap jelek, Anda marah, enggak, saya enggak setuju, itu tetap baik gitu ya. Nah, di dalam dunia media Anda kan sering ada informasi yang dites kan, kuliahnya di mana? Misalkan UNS, wah UNS itu enggak bagus, oh enggak bagus kok, ya gitu ya. Berarti Anda sudah loyal di situ, bahkan Anda kalau UNS dikatakan jelek, marah gitu ya. Bahkan kalau UNS ada masalah, Anda ikut sedih. Nah, itu menunjukkan bahwa advokasinya sudah kena, dan itu luar biasa, itu menjadi solidaritas sosial dari sebuah pesan komunikasi yang disebut dengan marketing communication. Nah, hal-hal itu menjadi poin penting yang nanti harus Anda pelajari berkat informasi. Tetapi juga ada persoalan ini. Informasi yang dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan yang sampai pada efek tadi ya, loyal dan seterusnya. Tapi ternyata sekarang ini mulai dikhawatirkan sebagai sumber kecemasan. Kalau kita belum sampai membeli dan loyal, apalagi membela ya, advocate gitu ya. Anda bisa jadi ini betul enggak sih? Yang ditanyakan bukan produknya mungkin, tapi yang ditanyakan informasi yang membawa pesan produk itu. Jadi misalkan ada informasi bahwa Mercedes-Benz itu mengalami kegagalan mesin di kota tertentu. Anda antara loyal sama ingin membela Mercedes-Benz itu bagus, karena Anda punya misalkan ya, atau bapak Anda punya, kalau Anda mungkin belum punya ya, bapak Anda punya, sama kemudian ini informasi ini hoax atau bukan kan gitu kan ya. Informasi itu menjadi sampah atau bukan, menyehatkan atau bukan. Jadi informasi yang terus-menerus di era digital ini menjadikan loyalitas terhadap brand, terhadap merek, terhadap produk itu bisa terganggu. Dan paling tidak Anda akan ada situasi psikologi yang bergejolak antara informasi yang sudah Anda yakini kebenarannya, sudah menjadi belief Anda, dengan informasi baru yang bisa jadi Anda khawatirkan, ini kok saya jadi malah cemas, nggak benar ini, misalkan gitu ya. Jadi ini Pak Yakub ini sudah agak lama di era awal-awal, tapi itu sampai sekarang pun masih menjadi diskusi publik yang menarik. Kalau ada produk yang tahu-tahu dikatakan jelek padahal Anda sudah membeli, Anda juga kecewa. Tapi kalau baru action loh itu ya. Nah kalau sudah Anda loyalitas, sudah beli 2 kali, 3 kali, 4 kali kok ketemu yang kelima kali jelek, Anda akan juga bisa tidak loyal, hilang loyalitasnya. Apalagi kalau sudah sampai pada, oh enggak, saya sudah tidak hanya loyal, tapi saya advocate, saya membela betul produk. Sehingga produk itu Anda bela mati-matian, dan akhirnya produk itu menjadi bagian dari keyakinan Anda. Nah, itulah yang kemudian menjadi yang tadi di depan tadi, bahwa Anda sekarang ini masuk di era information society. Banyak, tentu kalau Anda mau memperdalam itu, nanti Anda harus banyak belajar apa sih sebetulnya konsep society 4.0 itu, kaitannya dengan perilaku konsumen, kaitannya dengan 4.0 dalam arti teknologinya. Sehingga apa? Sehingga kegiatan marketing communication yang kemudian Anda pahami, Anda ketahui, kemudian Anda akan implementasikan di sebuah kegiatan perusahaan, itu Anda bisa relevan ya untuk menuju satu tahapan berikutnya, apa yang disebut dengan super smart society, masyarakat yang makin kritis. Masyarakat yang makin kritis.
Nah, itu gambaran yang saya kira penting untuk mengawali Anda nanti akan mendetailkan menjadi pokok bahasan, sehingga saya ingin setelah Anda kuliah pada pertama ini, Anda harus coba membuka horizon cakrawala, melihat berbagai situasi, apa sih implikasi dari marketing communication di era teknologi 4.0, di era masyarakat 4.0 terhadap tingkat penjualan misalkan, terhadap tingkat loyalitas, terhadap misalkan Anda menjadi advocate. Dan marketing communication ini dalam prakteknya tidak hanya bisa dilihat pada sisi private, tidak hanya bisa dilihat pada sisi swasta, publik, tapi juga bisa dilihat dua-duanya. Sehingga marketing communication sebagai sebuah konsep yang kemudian Anda jadikan tools untuk mempengaruhi persepsi sampai pada keyakinan, belief, gitu ya, sampai pada action, itu mengalami berbagai variasi fenomena, dan disitulah sebetulnya Anda akan kemudian bisa merelevansikan dengan literatur, dengan jurnal, berbagai hal yang mengkaji itu. Ya, jadi tolong Anda juga mulai melihat literatur, jurnal, dan juga barangkali Anda juga bisa melihat sekarang ini sebanyak perusahaan yang mengenalkan dirinya secara virtual. Karakteristik perusahaannya, karakteristik produknya, karakteristik strategi pemasarannya. Supaya apa? Supaya targetnya Anda nanti bisa memahami secara utuh manajemen marketing communication itu seperti apa. Baik dari sisi produsen, penyedia jasanya. Ini kaitkan dengan itu konsepnya Laswell itu ya. Who? Ya, who-nya siapa? Ya produsen. Ya. Says what? Ini pesan marketing communication-nya apa? Pesan-pesan persuasif seperti apa? In which channel? Media yang dipakai oleh produsen tadi, media apa saja? To whom? Kepada siapa? Segmen target segmen yang akan dituju. Sampai pada with what effect ya. Efek yang diharapkan apa? Nah, disitulah Anda nanti akan bisa melihat berbagai model, berbagai bentuk dari satu sisi pemerintah ataupun swasta atau semi swasta, atau bahkan sekarang ini ada social marketing ya. Jadi marketing tapi marketing sosial ya, ke dalam wujud implementasi dari marketing communication. Ya, jadi itu gambaran overview yang penting buat Anda yang nanti bisa Anda perdalam, ya, bisa Anda lihat. Dan saya pengen Anda setelah itu mulai terbuka dan kemudian keinginan hunting. Oh, saya kayaknya dengan ilustrasi makro tadi ya, secara umum tadi, dalam era society 4.0, teknologi 4.0, dan juga perusahaan swasta misalkan, swasta saja bidang infrastruktur misalkan, atau bidang makanan misalkan, kemudian segmennya adalah segmen retail misalkan, pada kelas eksklusif, atau apa. Jadi ini akan menghantarkan wawasan Anda satu sama lain nanti tidak sama. Dan keahlian Anda justru nanti akan menjadi tugas yang harus Anda buat. Saya ingin masuk pada marketing communication, teorinya Laswell tadi, pada sisi perusahaannya saya ambil perusahaan swasta. Atau yang lain perusahaan negeri misalkan. Atau semi, BUMN misalkan. Seperti apa sih model menjadikan produk yang dihasilkan itu lekat di hati konsumennya, lekat di hati calon pembelinya, bahkan pembelinya jadi loyal, bahkan menjadi advocate. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadikan Anda, paling tidak buat saya, itu nanti karya yang harus Anda bangun
dengan komprehensif, Sehingga nanti kalau saya minta menyampaikan, memaparkan, saya ingin mengambil sebuah perkembangan marketing communication di bidang perusahaan swasta, asing misalkan, boleh juga multinational corporation, terhadap produknya di Indonesia, misalkan sekarang ini mobil listrik, ya, bagaimana sih sebetulnya marketing communication yang akhirnya produknya adalah mobil atau motor listrik. Di era kami ingin melihat bahwa kita ini ingin strategi green, strategi hijau. Apa-apa saja yang harus disiapkan untuk menghasilkan konsepsi yang komprehensif terhadap produk, perusahaan, segmen yang Anda pilih, dan keberhasilannya. Satu sisi itu, kalau Anda betul-betul dalami, baik secara teoretik, secara konsep, sampai pada case-nya yang mendalam, itu Anda sudah ahli betul. Bahkan kalau tulisan Anda nantinya itu bisa dibaca oleh perusahaan yang Anda analisis, Anda bisa jadi, ini bagus sekali nih solusi terhadap marketing communication di perusahaan saya yang diteliti mahasiswa S2 Komunikasi UNS. Dalam satu bab di produknya. Nah, itu yang kemudian mulailah sejak sekarang Anda mencoba sambil nanti tetap kita kuliah, ya, tetap kita membahas secara lebih jauh, tetapi Anda sudah punya output, ya, punya hal yang nanti saya lulus ini itu saya ahli bidang marketing communication, tidak hanya teoretik, tidak hanya tahu saja, tetapi Anda juga akhirnya mengkritisi terhadap realitas komunikasi pemasaran di satu industri, di satu perusahaan. Dan realitas yang ada itu Anda baca baik secara textbook, baik secara informasi, ya, informasi terkininya, termasuk juga profil perusahaannya, company profile-nya. Sehingga pada saat nanti Anda memberikan rekomendasi, menganalisis dan kemudian memberikan rekomendasi terhadap apa yang akan Anda bahas, itu menurut saya ilmu yang tidak hanya di awang-awang, tetapi ilmu yang kemudian bisa Anda jadikan sebagai pengalaman langsung terhadap kajian Anda. Tetapi memang perlu saya sampaikan, supaya Anda nanti tidak dumbyuk, ya, tidak jadi satu dengan yang lain, Anda harus betul-betul clear, spesifik, ya, spesifik pemahaman Anda. Sebetulnya konsep marketing communication yang saya pakai ini, saya ingin membahas sampai pada loyalitas konsumen, atau sampai pada advocate konsumen, atau juga hanya saya menjadi action saja. Take action terhadap produk atau jasa itu saja. Itu juga penting. Nah, jadi ini pemahaman pertama sekaligus komprehensif saya sampaikan kepada Anda mahasiswa, sehingga S2 itu betul-betul Anda tidak hanya mengerjakan tugas yang diberikan dosen dalam artian jawab pertanyaan, tetapi Anda memahami sebuah konsep, mengambil sebuah teori, melihat sebuah realitas, dan akhirnya Anda mengkritisi dan memberikan rekomendasi. Dan disitulah sebenarnya target pendidikan tinggi kita di bidang aplikatif, ya, di bidang komunikasi yang sangat aplikatif ini. Dengan menggarisbawahi adanya perubahan yang sangat besar pada sisi perilaku konsumen, pada sisi teknologi yang terjadi sebagai sebuah keniscayaan, dan akhirnya diadopsi oleh institusi yang itu menjadi sesuatu yang Anda cermati. Fokus. Bahkan saya membayangkan kalau Anda sudah mulai minat, karena ini kan semester berapa ya, ini sudah semester 4 ya, atau 2, semester 2 ya. Anda akan bisa menjadi modal, ini menjadi hal yang, saya akan minat meneliti komunikasi pemasaran. Dan menarik ini kayaknya. Tetapi perusahaannya yang saya ambil ini, fokus of risk-nya ini, metodologi yang mau saya ambil ini. Jadi itu model yang selalu saya sampaikan, sehingga Anda kalau mau sudah betul-betul, mumpung ini kuliah pertama ya, artinya kuliah masih panjang, masih 1 semester, Anda silahkan mulai ada kegelisahan, ya, mulai hunting. Ya. Sekali lagi itu yang kemudian Anda betul-betul akan kelihatan bobot
kualitas Anda. Tapi ini ilustrasinya utuh, jadi tolong ini menjadi gambaran saja, sehingga nanti kalau pada saatnya saya sudah menugaskan Anda sudah siap, ya, Anda sudah siap. Dan kalau Anda ingin memahami lebih jauh tentang apa sih manajemen marketing communication, ini tadi rangkumannya, Karena sekarang ini banyak sekali, saya barusan dikirimi bahan yang menarik, ya, ini coba saya tutup dulu. Apa yang disebut FOMO marketing. FOMO ini. Ini satu contoh fenomena yang sekarang ini juga menarik. Jadi dari sisi konsep-konsep marketing yang dipakai itu ternyata juga mengalami berbagai bentuk. Ya, ini contoh saja, ya. Atau sering disebut dengan FOMO ini, ya. Fenomena FOMO. Ini satu contoh saja, ya. Ada lagi berbagai fenomena yang digital marketing, ya. Ada fenomena yang lebih mengedepankan COVID kemarin kan menghasilkan marketing yang polanya mengalami perubahan bentuk. Dulu kita nggak bayangkan gimana sih periksa ke dokter tapi nggak ke rumah sakit, nggak ke tempat kliniknya dokter gitu ya. Sekarang ini sudah biasa. Bahkan beli obat juga begitu dan seterusnya. Jadi pola komunikasi pemasaran yang dibangun oleh berbagai institusi itu mengalami diferensiasi yang sangat signifikan dan itu menjadi bahan kajian Anda. Saya akan melihat tugas Anda terakhir besok, ya, adalah bagaimana Anda membangun sebuah kreativitas memilih persoalan dari tema yang tadi saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, saya buka. Paksya ada tanya? Biasanya Paksya ini suka tanya ini. Silakan. Loh. Silakan. Apa yang mau dijual? Yang penting actionnya apa? Actionnya beli, actionnya nyoblos, actionnya nyewa, kan macam-macam ya. Actionnya deal transaksi, ya. Mau kolaborasi bisnis, boleh juga. Jadi sekali lagi jangan membayangkan kayak kita showroom jual mobil terus gimana jualan, enggak. Yang jelas kata kuncinya adalah marketing communication itu pesannya harus persuasif. Tapi nggak boleh bohong juga ya, persuasif itu beda dengan bohong ya. Dan model channelnya yang tadi saya sampaikan, modelnya Laswell tadi Anda pilih aja. Sehingga nanti dari cara produsen mengemas pesan beda, sangat mungkin. Tapi dalam konteks marketing communication. Jadi marketing communication yang Anda kuatkan apa marketing communication? Misalkan, oh saya ingin melihat pesannya dibentuk. Boleh. Uniknya jualan sebuah produk pedesnya saja 10 model itu boleh saja. Atau sekarang ini banyak sampo yang berjilbab dan nggak berjilbab. Kenapa itu muncul? Ya, boleh saja. Sebab kalau sudah nanti di iklannya kan seolah-olah kalau pakai sampo itu tuh mesti rambut kita lebih bagus. Pesannya mesti nuansanya kan persuasif. Bahkan sekarang ini bintang iklan itu ya hanya itu saja kalau Anda yang masih suka lihat TV ya. Saya masih suka lihat TV. Kalau Anda saya nggak tahu ya, generasi Anda mungkin sudah nggak suka lihat TV. Saya bintangnya hanya Dr. Raisa. Hanya itu saja terus. Iklan A yaitu, iklan B yaitu. Nah, bagaimana pemilihan bintang iklan kok menjadi monolitik ya, hanya 1-2 orang saja. Yang lainnya apa nggak ada. Nah, itu juga Anda kaji boleh. Jadi saya sebenarnya berharap mulai hari ini saya masih membebaskan Anda untuk bisa mengeksplor. Fungsi saya menginspirasi, memotivasi. Ini loh tantangan-tantangan komunikasi pemasaran yang menjual. Nah, misalkan ada yang saya mau menjual produknya adalah caleg, silahkan. Ya, silahkan. Meskipun itu nanti
Jangan sampai masuk ke komunikasi politik loh ya. Tetapi tetap komunikasi pemasaran. Jadi menjualnya bukan politiknya ya, bukan politiknya. Pesan itu sebagai sebuah message yang kemudian konsumennya senang. Siapa? Ya calon yang akan milih. Jadi penekanan-penekanan dalam komunikasi yang multidisipliner itu harus jelas. Kalau memang Anda komunikasi pemasaran ya aspek pesan yang persuasif tadi. Kemudian channel terkait dengan segmen yang Anda tuju, karakteristik perilaku segmen yang Anda pilih, itu misalkan ini saya ambil lagi supaya Anda lebih cepat paham ya ini ya. Bagaimana kondisi geografisnya, kondisi demografisnya, kondisi psikografisnya, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan penting yang bisa Anda jadikan studi. Oh, saya ingin melihat kondisi psikografisnya. Silahkan. Nah, jadi, dan Anda, kenapa ini saya tidak ingin menjelaskan lebih detail apa itu psikografis, demografis, geografis. Itu bisa Anda baca di medsos, dimanapun Anda search aja ketemu di Google ya. Sehingga saya tidak mau mengulang penjelasan yang sebenarnya Anda bisa cari dengan sangat cepat, sangat mudah sekarang itu. Nah, itu yang saya kira menjadi kreativitas baru Anda sebagai student, sebagai scholar, untuk bisa memahami sebuah subject matter, untuk memahami sebuah hal penting. Saya juga punya teman sekarang ini cerita menarik, mengkaji komunikasi hukum terkait dengan lagu-lagu lama. Jadi John Lennon itu lagunya untuk siapa, apa pesannya, kalimatnya kok bisa seperti itu. Sehingga sekarang ini ada komunitas penggemar John Lennon. Karena apa? Terbujuk dengan narasi marketing communication yang diulas oleh ahli hukum sebetulnya, tetapi kemudian menjual koleksinya itu. Jadi bukan senangnya artis-artis yang kekinian, tapi justru yang lama-lama. Dan itu dikupas di Unpad, Profesor Unpad. Saya punya teman Profesor Unpad yang setiap nge-share di WA group itu. Sampai saya, wah, Prof sampean itu ahli betul ya. Enggak, saya hanya ingin mencontohkan bahwa sebuah lagu itu punya latar belakang. Dan akhirnya setelah diteliti segmennya tertentu itu. Misalkan orang yang My Way itu ya, apa lagu My Way misalkan. Itu ada komunitas penggemar lagu yang khusus My Way itu ya. Oh, ini model orang yang sedang ingin mencari kehidupan yang menurut caranya dia sendiri. Dan ketemu. Karena apa? Dikomunikasikan dengan baik oleh para pengamatnya, oleh para expertise di situ. Sehingga sekarang ini kalau kita lihat di era digital ini kan ada sebuah fenomena yang menarik. Apa yang disebut dengan post-truth, ya. Apa yang disebut dengan situasi itu kalau dinarasikan oleh komunitasnya, dia akan menjadi ikut, setuju, loyal, dan seterusnya. Ya, jadi fenomena-fenomena yang dulunya dianggap tidak mungkin, sekarang itu terjadi. Dan itulah marketing communication. Hanya ini saya ingin batasi, jangan masuk ke yang belief ya. Belief itu maksudnya saya ingin melihat fenomena khilafah, kenapa ada pohon, nggak usah lah, nanti tidak kita malah jadi masuk ke situ ya. Karena itu pun juga bisa dilihat, kok jadi pengikutnya banyak ya, pesannya apa ya, nggak usah lah, itu yang kayak itu, nggak usah. Kita lebih konsentrasi pada produk, barang, dan jasa yang punya nilai ekonomis ya, nilai ekonomis, bukan belief. Ya. Nah itu kalau politik, selama politiknya tidak kemudian partisan silahkan, tapi kalau sudah nanti terus identitas, politik identitas, jangan juga ya. Kita sekarang ini cerita dalam konteks pertemuan komunikasi dengan marketing, ya. Komunikasi dengan pemasaran, di mana pemasaran itu punya makna economic activity. Jadi kalau kita cerita tentang marketing itu sebenarnya economic activity ya. Bernuansa pada kepentingan ekonomi, aktivitas ekonomi. Ya. Oke, itu ya. Silakan yang lain. Kita diskusi aja ya. Silakan. Ketua kelas A ataupun B. Ini kalau saya kan. Atau yang lain silakan. Kembali kepada apa ya?
gimana sih sebetulnya sekarang ini kan juga ada